Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, kekasih Tuhan Yesus Kristus. Sungguh senang pada pagi hari ini kita bisa mendirikan ibadah kita meskipun masih separuh jemaat yang hadir. Kita bagi dua tetap selama pandemi. Selama PPKM ini kita sudah diberi kesempatan 50%. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada berkah yang pertama. Hari ini dilalui masa dauran dan panitia sudah menetapkan bahwa pada hari ini kita sudah diberi kesempatan untuk memasukkan kartu yang pertama. Kartu untuk memilih bakal calon penatua dan diaken. Diharapkan semua jemaat ikut berpartisipasi dalam masa dauran ini sehingga bisa memberikan hak suaranya dengan baik. Ada beberapa pengumuman Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama, masa Agustus hampir selesai. Merah putih diturunkan nanti pada tanggal 31 Agustus. Umbul-umbul pada tanggal 1 September diganti dengan umbul-umbul GKJW sampai dengan tanggal 15 September. Ini adalah menyongsong peringatan berdirinya GKJW Purwodadi yang ke-100 tahun. Semoga dengan ulang tahun kita yang ke-100 ini, GKJW Purwodadi akan semakin maju. Bapak Ibu Saudara sekalian, pengumuman selanjutnya untuk ibadah KRW ditetapkan menjadi dua kelompok. Jadi satu KRW dibuat dua kelompok kecil untuk mengadakan ibadah KRW. Pembelajaran online atau daring bagi anak-anak akan segera dimulai. Banyak usulan agar anak-anak juga bisa mendapatkan pembelajaran tentang peribadahan atau ibadah kecil, sehingga gereja juga akan mengadakan lewat online. Berita duka telah dipanggil Bapak Susno Adi pada hari Selasa dan Bapak Diarto pada hari Jumatnya. Mohon dukungan doa. Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah pada pagi hari ini adalah spesial karena kita mendapat tukar pelayanan Bapak Pendeta Ubin Maulana SSI dari Pasamuan Wonorejo. Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita mempersiapkan hati kita dengan kami undang untuk bangkit berdiri. Kita pujikan Kidung Jemaat nomor 6, bait 1 dan 2. Agungkanlah Dia yang
Ibu dan saudara yang terkasih, mari kita bersama masuk di dalam kebaktian pada pagi hari ini dengan bersama-sama di dalam hati kita masing-masing mengaku bahwa pertolongan kita berasal dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus ada bersama dengan saudara sekalian. Amin. Dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, tema di dalam kebaktian kita pada saat ini, kita masuk di dalam penutupan bulan pembangunan GKJW. Bersedia berkarya, bersinergi, membangun GKJW sebagai perwujudan taat kepada Allah. Ini juga menjadi perenungan buat kita semuanya, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih. Apakah di dalam menghayati penyertaan Tuhan kepada GKJW, kita menunjukkan kehidupan yang penuh dengan ketaatan? Harusnya berkat-berkat Tuhan, perlindungan Tuhan itu memang harus ditunjukkan di dalam sikap laku kehidupan kita, yaitu mengucap syukur dan taat kepada Tuhan. Namun kita menyadari, Bapak, Ibu, dan saudara, bahwa kita manusia yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Kita sering mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Kita sering menuruti nafsu kedagingan kita dan kita sering jatuh di dalam dosa. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini dengan penuh kerendahan hati, mari kita bersama mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami tidak datang dengan membawa kehebatan kami, tetapi justru kami datang dengan membawa segala kelemahan dan dosa-dosa yang kami lakukan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami memohon kiranya Engkau sendirilah yang mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Roh Kudus-Mu sendirilah yang menyucikan hati kami, menuntun langkah hidup kami, sehingga kehidupan kami benar-benar sejalan dan seturut dengan kehendak-Mu. Pakai kehidupan kami ya Tuhan, supaya kehidupan kami semakin bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Dengan penuh kerendahan hati kami mengakui dosa kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Allah kita bukanlah Allah yang pendendam, melainkan Allah yang penuh kasih, yang memberikan berita anugerah keselamatan kepada umatnya yang dengan sungguh-sungguh mau mengakui segala dosa dan kesalahan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, terimalah berita anugerah diambil dari Galatia pasal 4 ayat 7 yang bunyinya sebagai berikut. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Amin. Kita sambut berita anugerah ini dengan kita kembali bernyanyi
dari Kidung Jemaat nomor 358 bait yang pertama dan kedua. Semua yang letih lesu berdosa berjalan, terima rahmat Tuhanmu, percaya sabdanya. Datang saja pada Yesus, ini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Jujuran darah Al-Masih memberi berkat penuh, membasuh hati yang keji, jiwa tenang teduh. Datang saja pada Yesus, kini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita telah datang menerima panggilan Tuhan untuk beribadah pada pagi hari ini. Dengan penuh kerendahan hati, kita juga mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Dan kita juga mendapatkan berita anugerah keselamatan yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Dengan hati yang bersih, tiba saatnya kita akan bersama mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini akan dipimpin oleh pelayan. Dipersilakan. Jemaat yang dikasih Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus pasal 7. Kita baca ayat 1 sampai 8, dilanjutkan 14 dan 15. Kemudian disambung dengan ayat 21, 22 dan 23. Namun sebelumnya marilah kita datang kepada Tuhan, mohon petunjuk. Mari kita berdoa. Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami, dengan penuh sukacita dan hormat kami datang kepadamu dengan segala keberadaan kami, terlebih kerendahan hati untuk mendengar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus memandu batin kami, sehingga telinga kami setia mendengar kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus memberi kekuatan untuk memampukan kami menyimpan dan melakukan firman-Mu dari hari ke hari, sehingga firman Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Tuhan, bagi pelayan firman-Mu, Pendeta Ubin Maulana, kiranya juga Engkau berkati, mampukan, berikan roh hikmat yang datangnya daripadamu. Jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan, sehingga pelayanan firman pagi hari ini menjadi berkat bagi jemaat Tuhan dimanapun saat ini beribadah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Markus pasal 7, kita baca ayat 1 sampai 8, 14, 15, 21, 22, dan 23. Begini firman Tuhan. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia kita semua umat kepunyaan Tuhan yang senantiasa membaca, merenungkan firman Tuhan, menyimpannya di dalam hati dan melakukannya di dalam hidup sehari-hari. Amin. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya orang yang berbudaya, orang yang memiliki tradisi apapun itu, suku apapun itu, pasti ada kebiasaan atau tradisi yang terus diturunkan dari generasi ke generasi. Dan tradisi ini harus dilakukan, ditaati seperti itu. Nah, tapi terkadang Bapak, Ibu, dan Saudara, supaya orang mau mentaati tradisi yang ada, terkadang itu tradisi itu dibumbui, ditambah-tambahi dengan menakut-nakuti, dengan ancaman. Contoh misalkan, kalau ada ibu hamil, itu tidak boleh duduk di depan pintu. Meteng ojo longgo ndek ngarepe lawang. Diimbui, menakut-nakuti nih. Napa? Engko anake
Mulutnya nanti selebar pintu gitu. Nggih kula mbayang nih Bapak Ibu. Lah lek bayi niki mulutnya selebar pintu terus bayine gedene sepinten. Ditambah-tambah. Anaknya nanti mulutnya selebar pintu. Wonten malih lari alit-alit, surup-surup, sudah mau malam, sudah tidak boleh lagi bermain. Ojo dulinan, wis ndek rentuk dolen, wis bengi mean. Engko lek dolen surup-surup ngene iki kok iso digondol gendruwo. Nggih. Ya, padahal memang kalau sudah mau malam memang sudah waktunya mandi, sudah waktunya mau makan, seperti itu ya. Waktunya belajar, mungkin seperti itu. Jadi sebenarnya tradisi ini memang adalah maksud baiknya. Seperti tadi wanita hamil tidak duduk di pintu, ya karena kan pintu kan lalu lalangnya orang. Pintu kan ya pasti sempit kan seperti itu ya. Jadi pasti sebenarnya ada maksud didikan baik. Cuma didikan baik itu terkadang ditambah-tambahi dengan ancaman atau menakut-nakuti Bapak Ibu. Dan mungkin banyak lagu Tuhan yang lainnya, macam-macam. Setidaknya 2 itu saja. Nah, begitupun juga Bapak Ibu, begitupun juga di dalam tradisi orang Yahudi. Harapannya semua orang Yahudi itu mentaati tradisi yang ada. Nah, salah satunya adalah tradisi mencuci tangan. Ini bukan karena ada pandemi corona loh Bapak Ibu. Tradisi mencuci tangan setelah dari pasar, sebelum makan. Ini tradisi mencuci tangan ya. Jadi tradisi mencuci tangan itu memang sudah ada sejak zamannya orang Yahudi sana. Di zaman perjanjian lama, perjanjian baru sudah ada. Bukan karena corona. Nah, akan tetapi supaya tradisi mencuci tangan ini, tentu kita sudah tahu, apalagi sekarang ini kita di masa pandemi Bapak Ibu nggih, mencuci tangan itu manfaatnya sungguh sangat besar sekali begitu nggih. Saya merasa bahwa ketika pandemi corona sering mencuci tangan, lama sekali tidak kena flu begitu. Ya semoga saja agak lama juga gitu. Mencuci tangan itu kan ya supaya bersih, virus-virus hilang dan lain sebagainya. Nah, tradisi mencuci tangan ini dibumbui Bapak Ibu, ditambah-tambahi dengan ancaman. Kalau tidak mencuci tangan, orang Yahudi katakan najis. Najis itu ya berkaitan dengan kebersihan tidak hanya lahir tapi ya juga batin. Karena tidak bersih lahir dan batin, maka orang yang najis tidak bisa melakukan ritual peribadatan. Jadi ibaratnya ini kalau misalkan Purwodadi ini majelisnya orang Yahudi semuanya, Bapak Ibu kalau tidak cuci tangan, tidak boleh masuk gereja karena najis. Begitu ditambah-tambah ancamannya seperti itu. Jadi mau datang ke sinagoge, ke bait Allah, itu kalau tidak mencuci tangan, mau beribadah, itu dibilang najis. Nah, inilah yang ditentang oleh Tuhan Yesus. Hukum, tradisi, adat, kok malah tambah menakut-nakuti. Tuhan Yesus itu inginnya ketaatan kepada Tuhan Bapak Ibu. Ketaatan kepada Tuhan itu tidak dibangun dari dasar menakut-nakuti. Tetapi ketaatan kepada Tuhan, melakukan perintah-perintah Tuhan, itu juga harus dibangun dari mental, spiritualitas, sikap, perilaku yang mulia, yang memang benar-benar ini keluar memang benar-benar dari dalam hati, bukan karena ditakut-takuti atau diancam.
Lah sedangkan tradisi atau kebiasaan adalah ajaran yang dibiasakan untuk demi kebaikan. Jadi memang tradisi, memang saya sekali lagi Bapak Ibu, ada tradisi-tradisi yang memang punya makna nilai yang bagus. Dan memang tidak bisa dipungkiri Tuhan juga memakai tradisi-tradisi ini untuk menyatakan kehendaknya. Tuhan memakai tradisi untuk menyatakan kehendaknya sebagai sarana alat supaya umatnya mematuhi perintahnya. Karena itu tidak boleh dibalik Bapak Ibu. Saya tadi kan mengatakan kalau Tuhan memakai tradisi, kebiasaan untuk mendidik umat mematuhi perintahnya. Tapi ini tidak boleh dibalik. Jangan sampai perintah Allah disisihkan, diabaikan demi mematuhi tradisi kebiasaan yang ada. Wonten kata sangat, perintah Allah disisihkan demi melakukan tradisi yang ada. Nah, padahal tradisi itu harus dimaknai sebagai perintah Allah untuk umat melakukannya. Itu sebabnya Bapak Ibu di dalam sejarah perkembangan kekristenan di Pulau Jawa ya, banyak juga tradisi yang akhirnya nilai dan maknanya itu dirubah supaya tetap sesuai dengan iman kekristenan. Hasil panen yang awalnya diberikan, diarak dan dipersembahkan kepada Dewi Sri, kemudian dirubah maknanya, hasil panen ini diarak dan dipersembahkan kepada Tuhan Yesus. Lalu muncullah tradisi unduh-unduh. Kan seperti itu. Ada lagi macam-macam. Misalkan seperti syukuran. Telung dino, pitung dino, sekawan doso, 100 pendak pisan, pendak pindo, nyewu, ganti kemul dan lain sebagainya itu. Tradisi yang awalnya sudah tercampur-campur dari mulai tradisinya animisme, yaitu supaya tidak diganggu oleh roh-roh yang ada, makanya pingin selamat, mengadakan selamatan, akhirnya sampai masuk kepada ditambahi nilai-nilainya agama-agama yang lain yang masuk ke Indonesia, bahkan sampai ada yang nilainya kirim donga dan lain sebagainya. Lalu diberikan makna yang baru bahwa selamatan ini semuanya dilakukan untuk sebagai rasa ucapan syukur kepada Tuhan. Meskipun keluarga yang dicintai sudah dipanggil Tuhan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, toh nyatanya keluarga masih tetap diberkati, dilindungi, dimampukan untuk melewati proses duka citanya. Bukan lagi dimaknai sebagai kirim donga. Kalau orang Kristen masih memaknai hal ini sebagai kirim donga, berarti masih meragukan Tuhan Yesus yang sudah disalib. Lawang Tuhan Yesus yang sudah disalib itu sudah memberikan jaminan akan keselamatan, kok ejek ditambahi kirim donga, kok gak percaya kali Gusti Yesus. Jadi kirim dongonya sudah ndak, digantilah rasa ucapan syukur. Nggih. Toh nggih tanggane nggih seneng kok Bapak Ibu nggih. Lek angsal gelek angsal berkah ngoten niku kan tanggane seneng. Tapi niki tasik pandemi. Iya Bapak Ibu, jadi jangan sampai karena kita kokoh untuk menjalankan tradisi tapi justru malah menyisihkan perintah Allah. Ini tidak boleh terbalik. Nah, karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, supaya apa yang kita lakukan, perbuatan kita ini tetap sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan, Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita semuanya
bahwa apapun perbuatan yang kita lakukan harus benar-benar keluar dari hati dan pikiran yang bersih dan murni. Loh, karena bisa jadi loh Bapak Ibu, perbuatan baik itu belum tentu didasarkan pada niat hati yang baik loh. Belum tentu. Perbuatan baik belum tentu didasarkan dengan niat hati yang baik. Bisa saja karena pamer, bisa karena ada udang di balik rempeyek, udang di balik batu maksudnya. Jadi ada keinginan tertentu sehingga menunjukkan perbuatan baik. Tetapi Tuhan Yesus mengingatkan, ingat, yang najis itu bukan yang masuk dari dalam ke mulut, ya. Karena ya babi ya juga enak ya Bapak Ibu ya. Sate babi, tongseng babi ya juga masih enak begitu. Bukan yang masuk ke mulut, tapi yang najis itu adalah yang keluar dari mulut. Karena yang keluar dari mulut semuanya bersumber dari dalam hati. Jadi yang najis itu adalah ketika kita memiliki sikap hati yang iri, dengki, penuh kejahatan, pencabulan, dan yang lain sebagainya dalam bacaan kita. Terus Pak, kalau begitu ngegibah itu najis gak? Bapak Ibu perso ngegibah? Nggosip, ngerasani tonggo? Saya tidak tahu ya Bapak Ibu ya dasarnya apa. Tapi kalau ngegosip, ngerasani tonggo dengan dasar yang keluar dari dalam hati ini adalah iri, dengki, dan kemarahan, maka itulah yang Tuhan Yesus katakan sebagai yang najis. Nah, karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan bahwa ya kalau apa yang terlihat ini bagus, tetapi kalau apa yang di dalam hati ini jelek, ya berarti ini penuh dengan kemunafikan di ayat 6. Dan Tuhan tidak suka itu. Tuhan mengecam kemunafikan. Hati yang kotor, hati yang serik, ini pasti akan melahirkan perbuatan yang jelek Bapak. Tetapi hati yang baik, hati yang tulus, ini pasti ya juga akan menghasilkan perbuatan yang baik pula. Pokoknya kalau segala sesuatu Bapak Ibu ya, itu kalau semuanya diawali dengan niat yang buruk dan jelek, pasti hasilnya nggak maksimal Bapak Ibu. Meskipun kita berupaya sekuat tenaga, tapi lek pun ngajeng ini sudah pun grundel, itu pasti nggak akan jadi berkah. Tapi kalau segala sesuatu diawali dengan hati yang tulus, dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan hati yang ingin menjadi berkat bagi banyak orang, ya pasti perbuatan kita ya juga akan diberkati Tuhan dan dirasakan oleh orang lain. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kali ini, minggu ini kita sudah mengakhiri bulan pembangunan GKJW. Bukan berarti lalu terus kita mandek berhenti untuk bangun. Tidak. Tetapi justru pembangunan GKJW ini setidaknya menjadi pemicu, pengingat kita bahwa baik kita secara pribadi maupun kita sebagai persekutuan bergereja ini diminta untuk terus membangun diri, membangun persekutuan, menjadi pribadi, menjadi persekutuan yang jauh lebih baik, jauh lebih baik. Sebenarnya kita ini Bapak Ibu punya target 18 tahun, mulai tahun 2017 kita punya yang namanya PPJM, PPJP. Bapak Ibu masih ingatkah tema PPJM kita, PPJP kita? Apa enggak tahu? Mandiri, dicopot Pak. Mandiri dan menjadi berkat. Bapak Ibu perso 3 kemandirian gereja. Mandiri dalam hal
teologi, mandiri dalam hal daya, dan mandiri dalam hal terakhir napa? Dana. Ingat-ingat ya, teologi, daya, dana. Mandiri dalam hal teologi ini berkaitan dengan pemahaman teologi warga jemaat. Kados pundi warga jemaat niki memahami berkaitan dengan ngabekti. Nang gereja iki janjane apa to? Nang gereja iki apa nggih mergo wong Kristen kulinane dina Minggu nang gereja, atau ini sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan, menerima panggilan Tuhan, bersekutu bersama dengan saudara-saudara seiman. Pemahaman teologi berkaitan dengan misungsung. Janjane misungsung niki saos syukur nopo tarian, nopo iuran. Bayangkan Bapak Ibu, kalau Tuhan Allah juga memberlakukan tarian kepada kita. Kados tarian PLN, tarian toyo. Gusti Allah maringi tarian. Sak ambekan 50 repis. Jenengan pun ambekan ping pinten pun. Kinten-kinten bondo donya wonten alam donya niki napa saged kangge bayar berkahe Gusti. Mboten saged. Nah, dados pisungsung menika sanes tarian, sanes iuran. Lek arisan benten nggih, Bu. Lek arisan benten nggih. Yang selain pisungsung lho nggih, yang berkaitan dengan pisung. Lek selain pisungsung nggih monggo lan jenengan badhe mastani napa mboten masalah, tapi yang berkaitan dengan misungsung niki nggih saos syukur. Agenge sepinten? Agenge nggih kalau Paulus mengatakan sesuai, ya sesuai dengan berkat Tuhan. Menawi angsal arto ageng nggih misungsung arto alit. Mboten nggih. Lek menawi angsal arto ageng nggih misungsung arto ageng. Menawi angsal arto sedeng nggih misungsung arto sedeng. Sing hebat malih angsal arto alit misungsung arto ageng. Tapi nggih artone sinten ngoten nggih. Misungsung arto alit nggih angsal arto. Itu sesuai dengan kedewasaan teologi masing-masing warga. Mandiri teologi, mandiri dalam daya. Daya itu sumber daya manusianya Bapak Ibu. Kula ngemutaken Bapak Ibu, GKJW niku gereja gerakan warga. Maju mundurnya gereja itu tidak tergantung dari sinten penditone, tidak tergantung dari sinten majelise, tidak tergantung dari 1-2 orang, tapi maju mundurnya gereja itu tergantung dari partisipasi semua warga di dalam ambil bagian di dalam kegiatan bergereja. Niki wau kan kula ningali panjenengan kan sedang proses untuk pemilihan Darup ini sebut diaken. Nah ini pesta demokrasinya GKJW Bapak Ibu. Dan inilah menunjukkan kita kedewasaan mandiri dalam hal daya, di mana kita merasa bahwa kita ini semua dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Monggo ditampi kanthi syukur. Yang terakhir ini sebenarnya tidak usah dioprak-oprak Bapak Ibu. Kalau teologinya sudah bagus, dayanya sudah bagus, yang terakhir dana, ini sudah tidak perlu dioprak-oprak lagi. Karena konsep teologinya sudah mapan, dayanya sudah banyak. Yang terakhir dana. Dana ini ya jelas. Bagaimanapun juga bayar listrik niki nggih ngangge arto, nggih ngoten to nggih. Iya. Artinya dana ini saya kira panjenengan sampun bisa menunjukkanlah semuanya. Tentu ya tetap dengan pemahaman teologi yang jauh lebih baik. Dana artinya ya kita mandiri secara dana. Kita mandiri dalam hal keuangan, saged nyekapi sedaya kabetahan pasangan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih,
Tentu ini tugas besar, tugas berat. Tapi kita yakin dan percaya bahwa gereja ini milik Tuhan. Termasuk panjenengan nanti ketika dalam proses dauran, jangan khawatir, panjenengan itu milik Tuhan. Kalau merasa ada kurang, ada kelemahan dan lain sebagainya, jangan khawatir, Tuhan sendirilah yang akan menyempurnakannya. Nah, sekarang Bapak Ibu melalui bacaan kita diingatkan bahwa ternyata semuanya itu harus dilakukan dengan hati yang tulus, dengan hati yang baik, dengan hati yang murni. Dan marilah Bapak Ibu kita tetap terus membangun gereja Kristen Jawi Wetan ini supaya GKJW ini tetap terus bisa dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Saat teduh bagi kita, dan firman ini akan kita sambut dengan kita bersama bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427. Respon firman 427. Setelah itu kita masuk pada pengakuan iman rasul. Ku suka Menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka Menuturkan cerita mulia, setiap ulangi bertambah manisnya. Ku suka menuturkan sabdanya yang besar, dan yang belum percaya supaya mendengar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama bangkit berdiri mengungkapkan iman percaya kita kepada Tuhan melalui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur bahwa melalui firman-Mu kami diingatkan bahwa ketika kami mematuhi segala perintah-perintah dan kehendak Tuhan, kami diminta untuk melakukannya dengan dasar hati yang tulus, dasar hati yang sungguh-sungguh, dasar hati yang penuh dengan rasa ucapan syukur. Karena dengan hati yang sungguh-sungguh dan penuh rasa ucapan syukur, maka segala perbuatan, pelayanan, tindakan yang kami lakukan, Tuhan berkati. Sehingga kami pun juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang, dan perbuatan kami bisa dirasakan oleh banyak orang. Bapa di dalam surga, kami pun juga berdoa bagi keadaan bangsa dan negara kami. Terkhusus kami menyerahkan situasi ketika bangsa Indonesia ini masih berjuang untuk mengatasi pandemi corona. Kami menyerahkan para pemimpin bangsa dan negara kami, mulai dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, bahkan pemerintahan desa. Tuhanlah yang memberikan hikmat kebijaksanaan. Ketika para pemimpin bangsa dan negara kami ini mengeluarkan kebijakan, aturan-aturan, itu semuanya juga untuk demi kebaikan seluruh warga negara. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang ada di tenaga medis, yang setiap hari mereka juga harus bersinggungan dengan orang-orang yang terpapar corona. Tuhanlah yang memberkati saudara-saudara kami yang ada di tenaga medis. Tuhanlah yang memberikan berkat, Tuhanlah yang melindungi, memberikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka. Untuk saudara-saudara kami yang terpapar corona, Tuhanlah yang juga memberikan kesembuhan melalui pengobatan yang diterima. Dan saat ini ya Tuhan, kami semuanya diminta untuk membuat kekebalan kelompok, dan dengan membuat kekebalan kelompok maka kami pun juga bisa terbebas dari pandemi corona. Salah satu caranya adalah vaksinasi. Oleh karena itu ya Tuhan, kami menyerahkan saudara-saudara kami, warga jemaat-Mu di tempat ini yang masih belum menerima vaksinasi. Kiranya Tuhan sendirilah yang memberkati sehingga saudara kami ini bisa mendapatkan kesehatan tubuh yang baik, tekanan darah yang baik, sehingga saudara kami yang masih belum mendapatkan vaksinasi juga bisa segera mendapatkan vaksinasi, karena ini demi kebaikan bersama. Bapa di dalam surga, kami pun juga berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini, GKJW Jemaat Purwodadi. Kami menyerahkan Bapak Pendeta Songko sekeluarga, kiranya Tuhan sendirilah yang juga tetap menyertai dan memberkati kehidupan pelayanannya. Kami menyerahkan para penatua diaken di dalam menjalankan tugas pelayanan. Tuhan juga berkati dan sertai di dalam kehidupannya. Kami juga menyerahkan berbagai macam program kegiatan, mulai kegiatan komisi-komisi
termasuk kegiatan panitia-panitia, terkhusus juga panitia daur penatua diaken. Kiranya semua yang sudah ditata dan dirancang oleh jemaatmu di tempat ini Tuhan sertai dan berkati, sehingga semuanya kegiatan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Bapa di dalam surga, kami pun juga berdoa untuk kehidupan keluarga kami pribadi lepas pribadi. Kami memohon kiranya Tuhan Yesus Kristuslah yang tetap selalu memberkati kehidupan keluarga kami. Tuhan Yesus Kristuslah yang juga tetap menyertai di dalam kami usaha, di dalam kami melaksanakan pekerjaan kami, di dalam kami mengelola alam pemberian Tuhan, merawat ternak, apapun yang kami upayakan untuk mencari berkat-berkat Tuhan, Tuhan Yesuslah yang memberikan kemudahan dan kelancaran. Kami juga memohon Kau sendirilah yang juga tetap memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kami, sehingga kami pun juga bisa melaksanakan segala tanggung jawab kami sehari-hari dengan badan yang sehat. Bapa di dalam surga, kami juga menyerahkan berbagai macam pergumulan, persoalan, salib yang kami pikul, salib yang keluarga kami pikul saat ini. Tuhan Yesus Kristus tahu bagaimana kondisi dan keadaan kami. Kami memohon kiranya Engkau sendiri ya Tuhan yang memberikan keberanian kepada kami untuk tetap berani menghadapi berbagai macam persoalan yang ada. Kami yakin dan percaya ketika kami berserah kepadamu dan mengandalkan pertolongan Tuhan, maka Tuhan Yesus juga akan memberikan jalan keluar atas segala persoalan dan pergumulan kami. Bapa di dalam surga, kami pun juga berdoa untuk anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah. Tuhan sendirilah yang menyertai mereka. Tuhan berikan roh ketekunan di dalam belajar, sehingga mereka juga bisa melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Kami juga menyerahkan anak-anak kami, saudara-saudara kami yang bekerja, baik yang ada di Purwodadi maupun mereka yang saat ini merantau jauh dari keluarga di tempat ini, di luar kota, luar pulau, bahkan luar negeri. Tuhan, Engkau sendirilah yang menyertai saudara dan anak-anak kami yang jauh dari keluarga ini. Tuhan sendirilah yang juga memberkati di dalam mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Bapa di dalam surga, kami juga teringat akan saudara-saudara kami, orang tua kami yang saat ini sedang sakit, yang ada di dalam proses pemulihan. Biarlah Tuhan Yesus Kristuslah yang menjamah melalui obat-obatan yang diupayakan. Saudara kami, orang tua kami yang sakit dan dalam proses pemulihan juga bisa mendapatkan kesembuhan yang berasal dari Tuhan sajalah. Demikian ya Tuhan, segala seru dan permohonan kami semuanya kami alaskan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur kepada Tuhan karena kita senantiasa diberkati. Kita akan memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat 393. Kita nyanyikan bait yang pertama dan kita akan menerima firman Tuhan sebagai dasar di dalam kita mempersembahkan persembahan. Di dalam Maleakhi 3 ayatnya yang ke-10, demikian firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan syukur dengan diiringi Kidung 393.
kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih atas berkat yang melimpah pada kehidupan kami. Lebih-lebih pada pagi hari ini Tuhan memberkati kesehatan kami. Kami dalam satu keluarga penuh dengan sukacita atas kasih dan penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami. Bapak, pada pagi yang indah ini kami telah bersama-sama menerima firman-Mu yang begitu indah, jadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini juga kami bersyukur bersama-sama menyerahkan persembahan yang sudah kami siapkan dari rumah masing-masing. Tuhan yang telah melimpahkan berkat untuk kami buat kebutuhan kami. Terima kasih Bapak. Kami mempersembahkannya. Biarlah Tuhan memberkati, menyucikannya, agar persembahan ini berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Lebih-lebih sebagai alat kami bisa terus-menerus menerima firman yang indah. Terima kasih Bapak. Kami serahkan. Biarlah Tuhan memampukan kami untuk menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan pula kehidupan kami, jiwa raga kami sebagai persembahan yang hidup. Biarlah Tuhan pakai sebagai surat-surat Tuhan yang indah. Biarlah kami akan senantiasa menjadi dian, sebagai lampu, sebagai cahaya di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah masyarakat hidup, di tengah-tengah jemaat. Terima kasih Bapak. Kami serahkan doa kami yang jauh daripada sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus sebagai juru selamat kami, sekarang selamanya dan waktu kami mati. Haleluya. Amin. Dipersilakan Bu. Bapak Ibu tetap berdiri. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah ke rumah saudara masing-masing dengan penuh sukacita. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh, tetap ingat akan firman Tuhan dan tetap berserah kepada kuasa kasih Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 408 bait yang pertama. Asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Allah Bapa sumber segala berkat, Tuhan Yesus Kristus sumber segala kasih dan keselamatan, Roh Kudus sumber segala hikmat kebijaksanaan, kiranya menyertai dan memberkati saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Syukur kepada Tuhan dan terima kasih kepada Pendeta
Ubin Maulana SSC yang telah melayani kita semua. Semoga berkat pelayanannya mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan. Dan semoga dalam perjalanan pulang, Tuhan selalu melindunginya dari segala mara bahaya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Saya ingatkan untuk kartu suara masih diberi kesempatan untuk memasukkan kembali yang lupa nanti sampai jam 11 siang. Kepada majelis jemaat juga diingatkan nanti pada jam 11 siang semuanya diharap hadir untuk menyaksikan perhitungan suara. Terima kasih atas kehadirannya. Tuhan memberkati.